Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Kembali kita berjumpa melalui obrolan budaya di kesempatan kali ini. Dan sangat spesial di kesempatan saat ini kita berada di Omah Alas Desa Wisata Kandri. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan berbincang atau ngobrol tentang satu tradisi unik yang ada di Desa Wisata Kandri atau di Kelurahan Kandri sendiri, yaitu tradisi Saji Rewondo. Dan memang unik tradisi ini karena ini adalah bentuk perpaduan antara tradisi budaya dan juga bagaimana kita menghormati alam. Dan di kesempatan kali ini sudah bersama kita dua narasumber yang sudah ada di sini. Yang pertama ada Bapak Mas Duki. Beliau adalah sesepuh Desa Wisata Kandri juga. Selamat pagi Pak Mas Duki. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Mas Duki? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Sehat selalu ya Pak ya. Walaupun sehat. pandemi tetap sehat ya Pak ya. Sehat, harus sehat. Iya. Yang kedua ada Mbak Salsabila Miandini ya ini. Ya, selamat pagi Mbak Salsa. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Mbak? Baik, Baik. sangat baik hari ini. Masih kuliah? Masih. Hari Oke. ini jadwal kuliah sebenarnya. Jadwal kuliah sebenarnya, tapi kita culik dulu. Iya, Oke. nggak apa-apa. Iya, baik. Sahabat budaya, berbicara tentang Sesaji Rewondo, tentang satu tradisi unik ini. Baik, yang pertama ke Pak Mas Duki dulu. Pak, kalau boleh tahu Pak ini Pak, sejak kapan sih mulai ada yang namanya Saji Rewondo dan juga latar belakang sejarahnya seperti apa sih Pak ini dilaksanakan? Oh iya. Kalau orang Jawa bilang itu sejak kuno. Sejak kuno. Kuno ini wetaku dong ono. Jadi dari saya kecil sudah ada kegiatan Sesaji Rewondo. Iya. Nah, Sesaji Rewondo itu sebetulnya hanya rasa kasih sayang sesama makhluk Allah. Iya. Yaitu di situ ada kera. Sesaji itu memberikan sesaji. Nah, kera itu Sesaji Rewondo itu kera. Jadi kita hidup satu kesatuan, hidup selalu berdampingan tiap hari, dan diadakan tuh setiap bulan Syawal. Nah, bulan Syawal itu bulan kemenangan Umat Islam ya. Manusia. Iya. Ya, hebatnya harus dimenangkan juga. Oke. Nah, itu kita berbagilah sesama gitu. Iya. Jadi ini memang bentuk bukan penghormatan tapi lebih ke mencintai alam, mencintai sesama makhluk begitu Pak Mas Duki ya. Jadi saling berbagi. Dan ini sudah sejak dulu ya Pak ya ada Sejak ya. dulu. Dari saya masih kecil tuh sudah ada kegiatan seperti ini. Tapi apakah sudah seramai sekarang Pak dulu kalau pelaksananya Pak? Beda. Jadi kalau dulu kegiatan hanya macam sesaji karena mulai tahun 2012 itu Kandri mendapatkan SK dari Wali Kota Semarang sebagai desa wisata. Sekarang kegiatan ini sebagai kalender event tahunan. Kalender event tahunan. Satu itu terus paket wisata juga. Jadi semakin tahun semakin berubah, semakin berkembang, dan semakin baik tentunya. Iya, dan semakin ramai sampai sekarang ya Pak ya. Ramai. Iya, oke. Nah, kalau tempat pelaksanaan sendiri Pak di mana dan mungkin pihak mana saja nih yang terlibat ini Pak? Jadi kalau tempatnya itu di RW 3. RW 3 itu di Talong Kacang karena sejarah Rewondo itu memang dari dulu adanya di sana. Kalau di RW 1 sini nggak ada monyet-monyet ekor panjang nggak ada. Yang ada memang di RW 3. Oke. Dan sejarah awal Saji Rewondo ini. monyet-monyet ada di situ karena mendampingi Kanjeng Sunan Kalijogo Menebang kayu itu. menebang kayu jati yang mau dibawa ke Masjid Demak buat Soko Masjid Demak yang sampai sekarang tidak sampai ke sana dan berhenti di Curug di Waduk Jatibarang sekarang. Nah, ini terus karena kera itu tidak boleh ikut sampai ke Demak dan disuruh menjaga yang sekarang di guanya yang terkenal dengan Gua Kreo itu karena kera-kera di situ disuruh mangreho. Mangreho itu artinya menjaga ya Pak. Merawat. Oh, oke. Merawat di situ akhirnya gua itu dirawat dan sekarang mangreho jadi
Kreo. Terkenalnya jadi gua Kreo. Kreo. Dari kata Mangkreo. Lebih gampang penyebutannya menjadi kreo ya Pak penyebutannya ya. lebih gampang. Makanya tidak menginginkan kalau di Gua Kreo banyak sekali ditemukan kera-kera ya Pak ya. Nah, ya, Pak ya. Oke. Nah, kalau pelaksanaan sendiri Pak, tadi dikatakan Pak Mas Duki di bulan Syawal, masih di bulan Syawal ya Pak ya, setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, kenapa sih Pak dipilih waktu itu? Ya karena di bulan Syawal itu hari kemenangan. Hari kemenangan itu banyak warga masyarakat mempunyai banyak makanan. Nah, pas banyak makanan itu kita harus berbagi sesama. Ya. Ya termasuk tidak hanya kera-kera itu sebetulnya, jadi berbagi sesama. Makanya karena kera dengan warga kami itu sudah hidup berdampingan dari tahun yang lalu, dari tahun ke tahun kita berdampingan baik. Walaupun kadang kera-keranya sering nakal sekarang, sering ngambil makanan sampai di dalam rumah. Nah, tapi karena itu sahabat, keluarga, yang nggak jadi masalah itu milik dia juga. Oke. Nah ini sampai sekarang makanya di bulan Syawal itu banyak makanan kita harus berbagi. Intinya di situ. Ya, dan masyarakat sudah terbiasa ya Pak. Sudah terbiasa ini. Seperti itu masyarakat tak memaklumi begitu ya Pak ya. Karena mereka harus hidup berdampingan ya Pak ya. Oke baik, saya ke Mbak Salsa ini. Mbak Salsa ini adalah penggiat budaya juga penggiat desa wisata Kandiri juga tentunya Mbak. Nah sejak kapan Mbak Salsa berkecimpung menjadi penggiat desa wisata dan penggiat budaya ini Mbak? Sebenarnya kalau ikut-ikut kegiatan event-event itu udah lama, udah dari kecil ikut kayak Dari gitu kan. kecil. Tapi dari tahun 2020 lagi ikut kayak event kalau ada kepanitiaan event apa, oke, terus oke. tampil apa, Oh, kayak ada gitu. tamu, nyambut tamu gitu dari sekitar tahun 2020. Gitu. Sejak 2020 mulai aktif ya? Mulai Kalau aktif. Sejak benar. kecil sudah tahu ada kegiatan budaya dan kegiatan tradisi di Iya. Kandiri, sudah tahu ya Mbak Tahu, ya? tahu. Termasuk ikut kegiatan Saji Rewondo juga Iya. sejak kecil sudah ikut ya Sudah Mbak ya? ikut. Iya, Ikut. karena beliau juga putri Kandiri asli ya Pak ya? Iya, pribumi. Oke, nah kalau Mbak Salsa sendiri, sekarang anak muda kan cenderung jarang yang mau berkecimpung di bidang budaya, di dunia wisata Mbak. Nah kalau Mbak Salsa sendiri yang menjadi motivasi untuk mau menjadi penggiat budaya dan juga penggiat wisata apa Mbak ini Mbak? Kalau dari aku sendiri sih ini ya emang seneng ya? ikut-ikut Oke. kayak event rame-rame gitu sama teman-teman juga. Terus sekarang kan juga masih ikut sama grup karawitan Oke. sekarang ini. Nah isinya kan teman-teman ya SMA masih Oke. SMP udah kuliah gitu-gitu kan. Jadi kita sesama anak muda gitu bareng-bareng gitu. Oke. Jadi ikut termotivasi juga. Termotivasi, oke. Tuh. Ya. Dan di sekolah dulu juga diajarin kayak alat musik ini gitu. Terus budaya-budaya di Jawa tuh kayak gini gitu. Dan sampai sekarang sampai kuliah pun ini juga membahasnya tentang seperti itu, tradisi juga, lokal kita bagaimana gitu. Jadi memang apa ya, antara kehidupan saya sehari-hari sama di perkuliahan tuh nyambung gitu Oke, loh. ada relasi di situ ya Mbak iya, ya. betul. Oke, nah sedangkan Mbak Salsa kan juga sekarang menggeluti karawitan dan sebagian juga. Teman-teman generasi muda ini jarang loh Mbak yang mau belajar. Ada stigma bahwa belajar budaya Jawa itu sulit. Iya. Apalagi kerawitan ya Mbak Iya, ya. iya. Bermain alat musik yang sedemikian banyak itu kan sulit. Nah Mbak Salsa gimana sih Mbak ini Mbak menanamkan ke diri sendiri. Saya harus belajar ini, saya mau belajar ini seperti apa Mbak awalnya Mbak? Awalnya tuh dulu teman-teman tuh kan ada adik kita kedatangan gamelan. Oke. Terus habis itu teman-teman yang kumpul-kumpul di rumah, sering kumpul-kumpul di rumah itu kebetulan mau semua mau Oke. latihan gitu. Iya. Terus kita ada pelatihnya. Dan pelatih itu kita kan sering ikut apa ya, kayak ada event di mana. Iya. Nah kita tuh diajakin untuk lihat yuk di sini di Oke. sana gitu. Jadi kita sendiri juga kita sebagai anak muda juga bisa Iya. juga bisa tuh gitu. Oke. Gitu. Jadi pelatih kita juga masih muda juga kan. Jadi teman-temannya gitu masih muda. Jadi kita ikut, masa kita nggak bisa Nggak sih bisa. gitu.
notabene itu juga anak muda juga ya Mbak ya yang notabene melatih gitu juga ya. anak muda. Oke. Dan tentu karena Mbak Salsa selain juga apa ya, karena ada alatnya, ada pelatihnya, dan juga kalau di Desa Kandri juga ada kesempatan untuk tampil juga. Mungkin ini yang menjadi motivasi juga ya Mbak ya. Iya. Kalau dalam setahun mungkin bisa tampil berapa kali Mbak kalau karawitan di sini Mbak? Yang paling sering sih paling tampil kalau ada orang apa ya? Kunjungan dari mana gitu. Kita tampil. Yang kemarin terakhir yang besar itu pas nyadran kali tahun 2022 ini sih. Gitu. Nyadran kali juga event tahunan itu ya Pak Mas? Iya, event tahunan. Oke, baik. Baik, sahabat budaya, cukup menarik sekali ini membahas seputar sesaji Rewondo dan juga berbagai macam pernak-pernik budaya yang ada di Kandri ini. Nah, nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sesaji Rewondo, tapi kita nikmati dulu satu selingan berikut ini. Hai teman-teman, kalian pasti pada penasaran dengan pemindahan ibu kota negara. Banyak yang berpikir pembangunan IKN ini akan menimbulkan dampak kerusakan alam. Nah, kalian mau tahu bagaimana perlindungan lingkungan dalam pemindahan IKN? Pembangunan IKN akan selalu memperhatikan KLHS, mengingat visi IKN menjadi kota dunia untuk semua dan dengan tujuan menjadi kota paling berkelanjutan di dunia. Selain itu, Master Plan IKN akan merestorasi 75 habitat alami termasuk melakukan revitalisasi hutan Bukit Soeharto yang sudah mulai rusak. Jadi, jangan khawatir, pembangunan IKN ini sudah dipikirkan dengan matang agar kekayaan alam Indonesia tidak rusak dan tetap lestari. Ana kidung rumeksa ing wengi tega hayu luputa ing lara luputa billahi kabeh jem setan datan buron paneluhan tan ono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput. Ya, ini bapak-bapak yang sedang merangkai buah. Buah ini untuk hadiah untuk kera-kera yang ada di Gua Kreo. Nah, di sini ada Polowijo juga, ya. Polowijo itu ada 3 gunungan, terus buah juga ada 3 gunungan. Ini suatu buat persyaratan untuk karnaval ataupun sesaji Rewondo itu nanti untuk dihadiahkan kera-kera yang ada di Gua Kreo sana. Kita mengikuti alur cerita dari perjalanan Sunan Kalijogo. Karena Sunan Kalijogo ini seorang wali, jadi kita mengambil buah ini 9 buah. Jadi macamnya ada 9. Polowijo juga ada 9. Gitu. Ya, karena Sunan Kalijogo ini seorang wali. Jadi di Jawa Tengah ini kan ada wali 9 kan. Jadi wali Songo itu.
Ini adalah satu prosesi sesaji Rewondo yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sekitar Talun Kacang ini, ketika biasanya dilakukan pada waktu Idul Fitri, 3 hari setelah Idul Fitri. Itu sebagai ucap syukur mengingat bahwa dulu Sunan Kalijogo dibantu oleh kera-kera yang ada di sekitar Gua Kriuk ini, sehingga masyarakat setempat dengan berkembangnya waktu memberi sesaji atau memberi makanan kepada kera-kera yang ada di sini. Sebuah prosesi budaya atau sebuah seni budaya tradisi yang ada di wilayah-wilayah daerah, mungkin di Kota Semarang atau di manapun berada, bahwa seni tradisi itu perlu dikembangkan, karena apapun itu menjadi satu identitas bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Misalnya di Kandri, desa wisata Kandri ini, di desa Talun Kacang ini, prosesi budaya itu juga bisa menjadi satu identitas ikon budaya yang ada di sini, dan itu jadi satu media untuk menjalin kerukunan antar warga, karena ketika ada itu semuanya akan guyup rukun, gotong royong, bareng-bareng. Dan istilah nilai-nilai yang patut kita ambil. Menjaga tradisi, merawat generasi. Sesaji Rewondo menjadi bukti bahwa kami gemati terhadap tradisi leluhur ini. Sesuai maknanya, sesaji Rewondo adalah hadiah bagi para penghuni Gua Kriuk, yakni ratusan monyet yang hidup damai selama seratusan tahun di alam indah Desa Kandri, Kota Semarang. Lebih dari itu, sesaji Rewondo adalah wujud syukur kita semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mulai dari anugerah alam yang mempesona, air yang jernih mengalir, pohon-pohon yang indah, serta segala berkah yang melimpah. Dari tradisi tahunan ini kita belajar akan sengkuyung merawat potensi. Dekat tak ada sekat, larut bergembira, bersama dalam balutan cerita rakyat. Dari Semarang untuk Indonesia. Ana ngarsane Manggala Yudha satriyaning negara. Aku minangka cucuing laku ana ing adicara sesaji Rewondo. Ing dina Kemis 21 Oktober taun 2021. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah utawi asal usul wontenipun
Gua Kreo. Asal usul wontenipun Gua Kreo kawiwitan nalika Kanjeng Sunan Kalijaga ngupadi Mandira Uwit Jati pinangka kagem saka guru Masjid Demak Bintoro. Nalika semanten Kanjeng Sunan Kalijaga kalampah pikantuk Uwit Jati, nalika semanten ugi karancang Jati dipun tegur. Uwit Jati kala wau pelajar utawi ngalih saking papan panggenanipun. Wusana Mandira Kanjeng Sunan pikantuk Kajeng Jati. Kang maca kang angrungu kang anyurat kang anyimpeni dadi ayuning badan kinarya sesembur yen winacana ing toya kinarya dusrara tuwa gelis mari wong edan nuli waras lamun ana wong kadendha kaki wong kapendha wong kabotan utang yogya wacan entenake nalika tengah dalu ping 11 wacanen singgih. Baik sahabat budaya, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net dan masih bersama dengan Mbak Salsabila dan juga Pak Mas Duki. Baik, ke Pak Mas Duki lagi Pak, berbicara tentang Saji Rewondo Pak, lebih ke spesifik tentang tadi Pak, cerita sejarah bermulanya Saji Rewondo ini di mana tadi ada kaitannya dengan perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga juga. Mungkin bisa diceritakan itu Pak secara spesifik Pak. Ya, jadi Sesaji Rewondo itu memang mengkisahkan tentang sejarah Kanjeng Sunan Kalijaga membawa memotong kayu jati yang dulu ceritanya dari Semarang terus dipotong nggak mau pindah yang sekarang dinamakan Jatingaleh. Jatingaleh itu. Terus sampai ke Cangkiran. Nah, di Cangkiran itu dikerumuni oleh jati-jati banyak. Ya. Yang akhirnya sekarang dinamakan Jati Kalangan. Oh, Jati Kalangan. Dikalangi jati-jati yang banyak. Terus setelah itu mau dipotong lagi nggak bisa lagi. Pergi lagi ke Sodong. Sodong. Ya, yang sekarang terkenal dengan Jati Ombo. Dipotongnya di situ. Iya. Karena apa itu bekas potongannya atau tunggaknya itu kan lebar, kalau dipakai orang banyak cukup, orang sedikit juga nggak kurang, nggak kelebihan. Nah, makanya dinamakan Jati Ombo untuk satu kampung, untuk masyarakat di situ buat selamatan di situ juga bisa terpenuhi. Iya. Makanya dinamakan Jati Ombo. Akhirnya kayu jati itu dilarang sampai ke mana itu Curug, Kreo. Jadi kalau dulu Kali Kandri di situ. Akhirnya di situ berhentilah karena nggak bisa berjalan, kayu jatinya itu mau dibawa ke Demak. Akhirnya Sunan Kalijaga berhenti di salah satu gua di situ, yang sekarang terkenal dengan Gua Kreo. Dan itu dibantu monyet-monyet ekor panjang. Nah itu ada apa itu filosofinya di situ juga. Ada monyet 4, yang satu warna merah, yang kedua warna
kuning, Mm-mm. yang ketiga warna hitam, Mm-mm. dan yang terakhir warna putih. Iya. Jadi itu melambangkan apa itu satu kesatuan Oke. sumber kehidupan. Aha. Jadi orang hidup sempurna itu ada 4 perkara itu. Mhm. Jadi ada merah, Kuning, kuning, hitam, hitam, putih. putih. Heeh. Nah itu melambangkan api, Heeh. angin, Heeh. air. Heeh. Yang putih itu air, Iya. yang hitam itu tanah. Tanah. Jadi Oke. Satu kesatuan. kehidupan yang bisa sempurna itu kalau 4-4-nya terpenuhi. Mhm. Ya tak kalau Sunan Kalijogo itu dengan apa itu pembelajaran Islam, yaitu 4 itu melambangkan dengan sholat. Makanya orang yang dipertanyakan itu perkara sholatnya. Iya. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Mhm. Maka sholat itu dilambangkan 4 tadi. Mhm. Api itu berdiri, Mhm. angin itu ndoyong, Mhm. rukuk, Iya. terus putih itu sujud, Sud. air melambangkan air, dan Tanah. tanah itu duduk. Mhm. Nah itu kan suatu kehidupan yang bisa dikatakan kafah kalau di Iya. orang Islam. Nah Oke. itu dengan sejarah itu kita mengadakan gelar budaya Sesaji Rewondo itu. Oke. Berdasarkan cerita sejarah itu tadi ya, sejarah, Pak ya. sejarah itu kita apresiasikan ke sebuah budaya yang sangat luhur menurut Iya, kami. oke baik. Nah, cukup menarik Pak membahas putar sejarah tadi. Nah, diwujudkan menjadi sebuah gelar budaya yang bernama Sesaji Rewondo ini. Prosesinya seperti apa ini Pak? Jadi prosesi Sesaji Rewondo itu kita mengiringi atau ngarak ya. Itu kalau bahasa Indonesianya apa itu? Pawai. Pawai, iya. Jadi pawai membawa beberapa properti. Di situ ada kayu jati Iya. yang dibawa 8 orang. Terus ada gunungan hasil bumi. Iya. Gunungan hasil bumi itu rasa syukur dari warga sebetulnya yang bertani di situ, yang apa itu berdampingan dengan kera, tapi hasil buminya semua nggak dimakan sama kera. Jadi karena apa? Ya kita berbagi. Iya. Nah itu karena sering dibagi, akhirnya tidak mencuri kan ini. Oh, oke. Keranya jadi baik ya Pak ya. Jadi baik. Nah, terus ada sego ketek, gunungan sego ketek. Jadi sego ketek itu sebetulnya bukan wujudkan ketek itu kera, bukan. Oh. Jadi itu kita melambangkan kegiatan gotong royong waktu kera-kera membantu si Rama membendung kali sebetulnya. Iya. Jadi kalau di sini ada kegiatan kerja bakti, gugur gunung. Nah itu cara mengasihkan secara estafet. Oh. Nah, itu kan jadi dulu waktu kera-kera membantu si Rama itu kan bawa batunya estafet. Iya. Diulung-ulung ke. Makanya jadi terkenal ulung-ulungan ki sing ulung-ulung ke ketek, akhirnya dinamakan ketekan. Oh. Dari oke. kata ketek itu dari kata ketekan. Ketekan itu estafet. Estafet. Nah itu di situ tadi properti gunungan, terus sego ketek. sego ketek. Iya. Nah, terus ada tari-tarian juga. Mm-mm. Di situ kalau di Sesaji Rewondo itu ada tarian kera juga di Iya. situ. Oke. Jadi prosesnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Kalau mungkin awal dimulai dari desa Kandiri sendiri apa di RW 3 tadi Pak untuk prosesinya Pak? Kalau di prosesi di RW 3 tapi kita sengkuyung oleh semua satu kelurahan Kandri. Oke, berarti berkumpul di sana semua ya Pak ya. Bahkan pernah di tahun 2012 2013 itu pawainya tidak mulai dari sana.
Dari mana Pak? Ini, Pak? Dari RW 1 sini. Dari Kandri ya Pak ya? Dari RW 2 jalan mulai masjid RW 2. Terus dari sini dari ujung pohon beringin itu mau masuk ke Kandri itu jalan terus ketemu di pertigaan yang turunan itu yang Kuasan itu. Jadi sini terus jalan sampai terus RW 4 perumahan itu di belakangnya lagi. Oke. Jadi rombongan pembawa properti itu sudah nyampe di pelataran Gua Kreo. Iya. Yang buntutnya belum. Buntutnya masih sampai di masjid. Jalan. Iya. Itu saking banyaknya Pak ya. Oke. Dan memang itu menunjukkan guyupnya warga Kandri ya Pak ya. Oke. Nah, kalau berbicara gunungan tadi Pak, kebanyakan kalau ada proses-proses seperti itu kan gunungnya diperebutkan banyak orang. Nah ini nggak boleh direbutkan apa direbutkan sama kerannya tadi itu Pak? Jadi kalau properti itu memang disiapkan untuk berebutan orang, tapi juga ada yang khusus untuk kera. Jadi yang sesajinya itu khusus untuk kera. Kalau yang lainnya itu sunnah lah. Sunnah. Jadi yang khusus sesaji memang khusus untuk kera. Memang kita berbagi kepada kera-kera itu. Karena tujuan memang tujuannya untuk menyenangkan si kera tadi ya Pak ya. Jadi ada beberapa properti gunungan itu yang memang khusus untuk kera. Oke. Dan ini kan sudah bulan Syawal ini Pak, habis Idul Fitri. Ini pelaksanaannya kapan Pak Ustaz Rewondo ini Pak? Kita rutin. Jadi di Semarang itu ada 2 kegiatan seperti ini sebetulnya. Jadi kalau warga masyarakat Kandri khususnya di Lebaran ketiga atau H+3 itu mesti kita mengadakan sesaji Rewondo. Nah cuman pemerintah ini mengadakan sendiri, nanti ya kita guyup lagi. Jadi sekarang 2 kali. Oh berarti H+3 Lebaran tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Dan nanti secara gebiarnya atau secara besar-besarannya juga dilaksanakan oleh pemerintah juga gitu Pak ya. Oke baik. Nah ke Mbak Salsa. Nah Mbak Salsa berbicara tentang Saji Rewondo juga ini. Kalau peran Mbak Salsa di situ seperti apa Mbak sejauh ini? Yang kelihatan kalau sekarang kita sebagai anak muda pasti kan tentang ini ya sosial media. Sosial media, kita biasanya kayak bikin kan ada pamflet itu ikut bikin Instastory, terus status di WA kayak gitu mengajak teman-temannya nih untuk yang di luar Gunung Pati, di luar Kota Semarang, teman kuliah gitu kan. Biasanya yuk nonton ini yuk gitu. Apalagi pas ini gebiarnya pasti kan itu kan rame dan ada gestarnya atau ada kayak yang ceritanya gitu kayak cerita Sunan Kalijaganya fragmen itu. Seperti itu ya Mbak ya? Ada penampilan itu biasanya gitu. Oke, berarti memang di situ dan Mbak Salsa juga tampil mesti di situ ya? Iya. Tampil juga Mbak? Untuk tahun ini sih belum ya. Belum. Mungkin tahun depan insya Allah. Semoga aja. Iya. Nah berbicara tadi Mbak menarik Mbak Salsa mewartakan Saji Rewondo dengan perspektif milenial dan melalui sosial media. Sejauh ini Pak tanggapan dari netizen itu seperti apa Mbak ketika ada Saji Rewondo itu Mbak? Untuk tanggapan sendiri teman-teman pasti banyak yang tanya ya kayak ini di mana sih gitu. Acaranya tuh apa aja? Pasti kayak status Instastory kita akan dibalas sama teman-teman penasaran gitu atau enggak mereka juga ikut bikin Instastory juga gitu. Banyak sih teman-teman yang ikut nonton, apalagi kalau teman-teman masih sekitar Kota Semarang tuh banyak banget pasti yang datang gitu ya Mbak pasti datang. Oke, dan ini Mbak Salsa punya tim sendiri atau memang sendiri untuk mewartakan itu Mbak? Biasanya kalau gitu kan kita ada di grup karawitan saya gitu terutama itu nanti mereka bakal bikin sendiri nggak nyuruh gitu. Kita nggak nyuruh gitu pasti mereka akan kayak gitu kan kita kalau bikin Instastory atau gitu kan ini loh tradisi di punyaku gitu kayak gitu ada rasa kebanggaan tersendiri sebagai
anak muda asli Kandri gitu. Oke. Dan semakin banyak yang membuat apa ya Mbak cerita ataupun membuat postingan di postingan di sosial media akan semakin banyak orang yang tahu tentang Sesaji Rewondo ini juga ya Mbak ya. Oke. Nah Pak Mas Duki, ini kan perspektif anak muda. Peran anak muda kalau menurut Pak Mas Duki seberapa vital sih Pak dalam Sesaji Rewondo itu sendiri ataupun pengembangan mungkin adat budaya di Desa Wisata Kandri ini Pak? Jadi kalau peran anak muda itu sangat intens kalau di Kandri. Saya senang sekali sama anak-anak muda di Kandri ini kreatif-kreatif. Jadi tidak hanya berperan di sosial media, tapi ikut peran serta membesarkan budaya di Kandri. Jadi mulai sekarang juga sudah mulai dari SD nih, mulai tari-tarian Wanoro Parisuko itu mulai dari anak-anak SD. Dari mulai teman-teman ini tari-tarian yang disajikan di kegiatan Sesaji Rewondo ini hampir semua anak-anak muda. Nah ini ikut andil membesarkan Kandri. Saya sangat bangga sekali dengan anak-anak muda di Kandri. Kreatif-kreatif sekali itu. Dan tanpa disuruh mereka tanpa disuruh. Oke. Ini memang kesadaran sendiri untuk bagaimana memajukan desanya juga gitu ya Pak ya. Oke. Nah kalau kedepannya Pak mungkin Pak Mas Duki, anak-anak muda ini ketika Pak? Ada satu kegiatan budaya atau tradisi itu kan kadang menjadi hegemoni generasi tua. Kalau di Kandri enggak ya Pak ya? Misal Sesaji Rewondo tadi, kalau di tempat lain kan mungkin tradisi tertentu, ya udah ini orang tua yang berkecimpung situ. Kalau di Kandri enggak ya Pak ya? Ya enggak. Jadi gini, anak-anak muda ini bisa aktif karena kan dikasih panggung. Kalau enggak dikasih panggung juga ya dia mau mengekspresikan dirinya nggak ada tempatnya lah. Ini akhirnya kan ngelokro, terus mutung dan lain sebagainya. Jadi memang di Kandri ini orang-orang tua tidak monopoli. Jadi anak-anak muda terus dibantu kreativitasnya, dikasih panggung yang baik, yang layak. Karena mau tidak mau generasi muda ini akan meneruskan. Kalau nggak kita uri-uri mulai dari kecil, makanya kita mulai tidak hanya dari remaja, dari anak-anak juga mulai SD kita sudah yang kita ajari. Sekarang di Kandri juga anak-anak SD sudah pandai main karawitan dan lain sebagainya, termasuk tari-tarian sudah mulai ikut andil di dalamnya. Jadi regenerasi itu tetap jalan kalau di Kandri. Jalan-jalan. Dari mungkin generasinya Mbak Salsa, generasi adik-adiknya Mbak Salsa itu kan juga ada gitu ya Pak ya. Baik, sahabat budaya menarik membahas putar peran anak muda dan juga keguyupan warga masyarakat Kandri dalam menyelenggarakan event budaya di Desa Kandri sendiri. Nanti kita lanjutkan kembali sahabat budaya perbincangan kita dengan Pak Mas Duki dan juga Mbak Salsa setelah satu selingan berikut ini. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
kang bisa paringmu sodo alamun iso bali desa pirang-pirang taun tak lakoni dina-dina mangan ati mbok kapan enyong bisa bali aku kangen bali desa kangen analan keluarga aku kangen bali desa romo ibu nyuwun donga aku kangen bali desa ingkang putra murih raharja aku kangen bali desa kangen analan keluarga aku kangen bali desa romo ibu nyuwun donga aku kangen bali desa ingkang putra murih raharja. Sahabat budaya masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, masih membahas putar tradisi saji Rewondo bersama Pak Mas Duki dan juga Mbak Salsa. Baik, kita sampai di segmen terakhir sahabat budaya, berbicara tentang tradisi. Tentu tak lepas dari yang namanya nilai atau hal-hal yang bisa kita petik menjadi pembelajaran untuk kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Nah, Mbak Salsa, ketika Mbak Salsa melihat ada tradisi saji Rewondo dan juga tradisi-tradisi yang lain yang ada di Kandri, nilai apa sih Mbak yang bisa diambil kalau Mbak Salsa sendiri? Nah, menurut saya nilai yang paling kelihatan itu adalah nilai sosial dan kemanusiaan ya gitu. Jadi di dalam tradisi yang ada di Kandri itu banyak sekali tradisi yang memang banyak kita mengusung kayak kegotong royongan, menjadikan kerukunan masyarakat di sini, kebersamaan masyarakat di sini. Gitu sih. Itu nilai kerukunan, terus nilai budaya. Jadi di kebudayaan di sini eksistensinya benar-benar masih dijaga, masih dilestarikan sampai sekarang. Semoga kedepannya terus ada ya, karena emang nggak banyak wilayah-wilayah lain yang memiliki tradisi seperti kita gitu. Terus nilai ekonomi juga karena di Kandri ini kan desa wisata ya. Jadi melalui tradisi-tradisi yang ada jadi ciri khasnya dan bisa mendatangkan wisatawan. Dengan datangnya wisatawan juga masyarakat di sini ada UMKM. Jadi nanti bisa dijual ke wisatawan kita gitu. Terus ada nilai agama. Karena di dalam tradisi tersebut nggak lepas dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Baik, itu dari perspektif Mbak Salsa. Pak Mas Duki sendiri Pak, pembelajaran atau nilai-nilai yang bisa dipetik Pak dari tradisi-tradisi yang ada di Kandri, terutama saji Rewondo tadi itu Pak. Jadi kalau menurut kami itu memang gelar budaya sesaji Rewondo ini yang jelas menghormati orang tua, terutama ini leluhur kita Kanjeng Sunan Kalijogo hidup bermasyarakat di sini. Dan menurut sejarah memang kayak dulu waktu di Kelurahan Sadeng yang sekarang jadi Desa Sadeng ini, dulu kan waktu tengah malam nabuh gendongan. Gendongan itu apa Pak? Nabuh gendongan, katakan belum pagi. Kenapa? Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo ngendikan wong sedeng, orang gila. Nah, jadi seperti itu. Jadi
waktu itu penting sekali sebetulnya. Jadi untuk jam sekian tuh harus bagaimana, kalau jam sekian tuh kita harus berbuat apa. Itu leluhur kita sudah mengajari seperti itu. Iya. Jadi makanya yang bisa kita petik di situ yaitu ajaran-ajaran para leluhur. Yang kedua, kehidupan bermasyarakat di Kandri. Jadi saling guyup. Jadi dari Kanjeng Sunan Kalijogo sama kera-kera itu saling guyup dan sekarang diimplementasikan di warga Kelurahan Kandri ini, saling hormat menghormati, saling kebersamaan. Jadi kegiatan sesaji Riwondo ini dilaksanakan beramai-ramai oleh warga masyarakat. Dan tidak ada saling bermusuhan di situ. Senang, bahagia semuanya. Nah, di samping itu juga keikhlasan memberi. Ya. Jadi berbagi kepada monyet-monyet itu keikhlasan tersendiri. Jadi termasuk juga dengan pengunjung. Makanya gunungan itu diberikan kepada sesaji dan diberebutkan untuk warga masyarakat yang lain. Nah ini ikhlas lahir batin memberikan sesuatu kepada semuanya. Semuanya ya. Ya termasuk alam-alam di sini. Dan sekarang alhamdulillah juga alamnya terjaga. Iya. Jadi karena kera-keranya mangreho, terus warga masyarakat juga mendukung. Akhirnya kegiatan-kegiatan di situ, upaya untuk melestarikan alam di Kandri ini sangatlah terlestarikan. Iya. Termasuk ada beberapa barang-barang peninggalan Kanjeng Sunan yang terdampar sekarang sudah diabadikan di Gua Gede itu, kayak ada lumpang, ada apa. Itu dulu peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo. Oke. Yang selanjutnya itu masalah keagamaan. Jadi sudah saya ceritakan tadi di depan bahwa kebaikan-kebaikan itu ada di agama. Dan kasih sayang, saling menghormati, saling mengasihi, ikhlas lahir batin. Nah itu yang tadi saya ceritakan di 4 unsur yang ada di ada 4 kera tadi ya Pak ya? 4 kera tadi yang dilambangkan oleh 4 kera tadi. Iya, oke. Nah itu jadi kesempurnaan yang sejati. Nah itu harapan dari kami warga masyarakat di Kandri ini, kegiatan-kegiatan ini harus dilestarikan. Karena apa ya? Ya di sisi agamanya, di sisi gotong royongnya, di sisi pelestarian lingkungannya, ini sangat baik sekali kalau diterapkan di warga masyarakat di lingkungan Kandri. Lebih-lebih sosial ekonomi. Jadi dengan diadakan sesaji Riwondo ini, sekarang ekonomi atau kesejahteraan warga masyarakat di Kandri ini meningkat. Jadi yang jualan jadi laku, dapat uang parkir sekarang. Ya ini bisa untuk kegiatan teman-teman anak muda. Karena mendatangkan pundi-pundi keuangan. Ya, dan satu lagi harapan dari warga masyarakat di sini memang pemerintah selalu sinergis dengan masyarakat. Kenapa? Karena paket sekarang Kandri menjadi desa wisata ini tentunya untuk paket-paket wisata. Jadi kalau tidak tentu pemerintah mengadakan sesaji Riwondo ini,
kadang di H+7 Lebaran, bahkan sekarang itu besok hari Sabtu tanggal 21 Mei ini sudah H+ sekian ya Pak ya? H+ sekian. Nah ini harapan kami seperti kayak di Dieng itu waktu pemotongan rambut gimbal itu pasti harinya sekian. Jadi antusias pengunjung yang datang ini fokus nih. Oh besok tanggal sekian di Kandri ada sesaji Rewondo. Jadi berarti kalau H+3, saya H+3 jangan pulang dulu. Kalau mudik ke daerah nggak pulang ke Jakarta dulu, nggak pulang ke Kalimantan dulu. Lihat sesaji Rewondo dulu ya Pak. Nonton sesaji Rewondo dulu, maksudnya seperti itu. Jadi sementara ini pemerintah mengadakan kegiatan ini berubah-ubah. Padahal kalau kegiatan pemerintah ini tentunya lebih besar dari apa yang diadakan warga masyarakat di sekitar Kandri ini. Betul. Nah, kalau warga Kandri memang H+3. Nah, syukur untuk tahun kedepannya itu satu kesepakatan dari H+3 ya H+3 semuanya. Jadi di samping warga masyarakat kita itu ikhlas apa itu kalau ditambahi dengan pendanaan dari kota itu lebih apa itu lebih semarak lagi. Lebih hebat lagi gitu. Oke, berarti memang perlu waktu yang khusus memang ya Pak ya. Yang ini bisa dihafal orang. Oh, pelaksanaannya tanggal segitu ya Pak ya. Oke, baik. Baik, yang terakhir ini ke Pak Mas Duki. Harapan ke depannya Pak untuk sesaji Rewondo ini sebagai satu tradisi yang memang sudah mendarah daging dan juga menjadi tradisi warga masyarakat Kandri, dan pelaksanaan ke depannya ingin seperti apa Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kegiatan sesaji Rewondo tetap rutin ditetapkan H+3 atau H+7 atau sebagainya. Jadi seperti halnya kayak di Nyadran Kali di Kandri ini juga ada kegiatan kalender event Nyadran Kali. Ya itu Kemis Kliwon bulan Jumadil Akhir. Nah itu sudah pasti, makanya di Kandri kadang pendatangnya lebih banyak, bahkan sampai ke luar negeri. Dari Kanada datang, dari Eropa banyak yang datang juga. Itu karena waktu yang pasti. Nah, itu. Jadi dan harapan kami juga warga masyarakat ini untuk selalu melestarikan budaya ini. Jadi tetap berjalan, saling guyup, gotong royong, yang nantinya keuntungan untuk kita semuanya. Segitu mungkin Mas. Berarti memang generasi muda, generasi tua, generasi yang masih kecil harus jadi satu ya Pak. Jadi satu. Oke, baik Mbak Salsa, yang terakhir ya harapan Mbak Salsa sebagai anak muda dan putri Kandri asli ini ke depannya sesaji Rewondo ini harus seperti apa, dan apa ya sumbangsi yang bisa Mbak Salsa berikan dan teman-teman yang ada di Kandri sebagai generasi muda seperti apa Pak? Harapannya sama seperti Pak Mas Duki ada kepastian tanggal dilaksanakannya tuh besar-besarannya Kak. H+7 atau H+3 gitu. Terus sebagai anak muda harapannya segini, satu kelurahan Kandri itu dari RW 1 sampai RW 4 itu bisa anak mudanya gotong royong jadi satu, menampilkan sesuatu gitu di gelar budaya di gelar budaya itu sesaji Rewondo maksudnya gitu. Jadi kalau selama ini belum pernah kalau kayaknya satu kelurahan anak mudanya tampil semua jadi satu gitu. Mau menampilkan apa gitu belum sih. Belum ya. Harapannya itu. Jadi semua anak muda maupun adik-adik saya gitu untuk tampil jadi satu di sesaji Rewondo. Dan ini Mbak Salsa mungkin bisa menjadi pionir nanti. Amin. Mengajak teman-temannya untuk apa ya? Ini tradisi kita. Kalau enggak Mbak Salsa ada juga teman-teman generasi muda Kandri yang lain yang menjaga siapa lagi begitu ya. Jadi identitas. Betul, menjadi identitas. Baik. Terima kasih Pak Mas Duki waktunya, Mbak Salsa bisa ngobrol bareng di obrolan budaya kali ini di Omah Alas yang sangat sejuk sekali sahabat budaya. Berbicara tentang tradisi, memang banyak sekali nilai yang bisa kita ambil, banyak sekali pembelajaran yang kita ambil. Dimanapun sahabat budaya berada,
ada tradisi apapun yang ada di sekitar sahabat budaya, lestarikanlah. Dan jika sahabat budaya sebagai generasi muda, mari juga ikut ambil bagian dalam melestarikan adat dan tradisi itu, agar tradisi itu juga tetap ada, tetap terwariskan dari masa ke masa dan tidak hilang. Seperti Mbak Salsabila tadi, sebagai identitas bangsa kita. Demikian obrolan budaya kali ini. Kita kembali berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.